Dia bilang, Om, saya tidak pernah hamil. Yang kedua, Om, saya tidak pernah aborsi. Om, saya nggak pernah berhubungan badan dengan Fadil. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya, itu kesepakatan. Apa yang terjadi? Kok dipindahin, saya tidak tahu. Dan komunikasinya coba diganggu supaya saya nggak bisa komunikasi. Sampai dengan tadi masih dicoba itu. Ruangan itu tercover CCTV nggak bang di ruangan kejadian penganiayaan itu? Yang mana? Yang di Polres. Yang ketika Ada CCTV di situ kan? Oh iya pasti ada CCTV, ada juga saksi. Noni juga siap bersaksi. Betul. Dan dia udah ngaku. Saya tonjok ada. Dibilang lagi sama CNN itu jangan-jangan jadi bininya. Gimana akhlak kau? Hah? Siap-siap aja, nanti bisa jadi istri yang keberapa? Ya Allah. Emang kau? Hah? Mau saya buka apa nih? Kita kan Noni, kita kelapor kau dalam rumah. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan kisru yang saat ini dihadapi oleh Rasman Arif Nasution dan juga Nikita Mirzani. Baru-baru ini Rasman Arif Nasution dan juga istrinya mengungkapkan bahwa mereka berniat mengadopsi Loli jika diizinkan oleh ibunya Nikita Mirzani. Namun lagi-lagi Hotman Paris Hutapea menanggapi niat baik dari Rasman Arif Nasution tersebut dengan mengungkapkan beberapa pernyataan yang sedikit menyindir Rasman Arif Nasution, sehingga menimbulkan reaksi dari Rasman Arif Nasution atas tindakan atau pernyataan yang diungkapkan oleh Hotman Paris tersebut. Di kesempatan lain, Rasman Arif Nasution pun mengungkapkan kondisi keberadaan Loli Mirzani jauh sebelum ia kembali ke Indonesia, yakni ada beberapa hal yang terjadi sebelum Loli pindah ke Indonesia atau pulang ke Indonesia. Dan bahkan tak tanggung-tanggung Rasman pun mengungkapkan kondisi yang sangat privasi dari seorang Loli Mirzani. Dan lagi-lagi Rasman pun panik, marah ketika mengetahui kliennya, dalam hal ini Farel Bajide, yang notabene ada kaitannya dengan Loli Mirzani, ketika Loli kabur dari rumah aman dan meminta perlindungan pada dirinya, justru ketika dikembalikan kepada pihak kepolisian dan dipindahkan ke suatu tempat yang Rasman sendiri tidak mengetahui keberadaannya. Hal ini membuat Rasman sangat kecewa dan marah karena memindahkan Loli tanpa sepengetahuannya. Kira-kira seperti apa keseruan di balik permasalahan yang dihadapi oleh Nikita Mirzani dan juga Rasman Arif Nasution? Mari kita ikuti videonya berikut ini. Dia bilang, Om, saya tidak pernah hamil. Yang kedua, Om, saya tidak pernah aborsi. Om, saya nggak pernah berhubungan badan dengan Fadil. Yang ngambil perawan saya, ini orangnya. Diomongin, Om, selama saya di UK begini. Dari keterangan dia dan yang disampaikan Fadil sinkron. Yang disampaikan Mama Eda atau Eda dan Ibu Juliana sinkron. Dan dia yang bilang, saya yang suruh kok ke Fadil dengan Kak Martin supaya USG itu disampaikan oleh pengacara Om Rasman. Kalau Loli kemarin nggak keburu dijemput paksa, kan aku sama Fadil mau ketemu Om. Makanya saya datang mau ketemu Om. Saya tanya, kenapa kamu cari Om? Saya yakin Om bisa selesaikan. Nah, pertemuan kami yang singkat itu memang sangat membuat dia, saya lihat, nyaman. Dan istri saya memang dia paham psikis anak ini, ditambah anak saya ini juga kali pegang-pegang rangkul-rangkulan. Anak ini sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan situasi. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya, itu kesepakatan. Kenapa dipindahkan? Dan dia bilang rumah sakit yang memindahkan. Rumah sakit yang memindahkan, Anda harus beritahu bahwa Anda koordinator. Iya, memang saya koordinator, Pak. Ya udah, kalau koordinator apa artinya? Mengkoordinasikan ke semua pihak. Kami kan harus tahu keberadaannya. Kita sudah melihat ada sesuatu di safe house. Orang Kementerian PPA sendiri
Teman saya banyak di sana bilang, harusnya Lani itu malu. Apa? Dia bilang ke saya, di cover keperluan Loli. Tadi kami bicara dengan Loli di atas. Sudah dipindahkan ya, ingat ya, sudah dipindahkan, tidak koordinasi. Loli cerita ke saya, Om, malam itu juga saya dipindahkan. Saya tanya mereka, ini sudah tahu nggak Om Rasman? Itu kok udah nanti kita info. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tidak ada di info. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa itu? Hah? Kau Danu ya, penyidik ya, Danu atau Daru. Kau masuk ke ruangan itu sampai dia komplain, aku perempuan, Anda laki-laki. Masuk ke situ ada info Om Rasman nggak? Nanti diinfo. Apa yang terjadi? Kok dipindahin? Saya tidak tahu. Dan komunikasinya coba diganggu supaya saya nggak bisa komunikasi. Sampai dengan tadi masih dicoba itu. Wah, ini nggak bisa itu. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya, itu kesepakatan. Kenapa dipindahkan? Dan dia bilang rumah sakit yang memindahkan. Rumah sakit yang memindahkan, Anda harus beritahu bahwa Anda koordinator. Iya memang saya koordinator Pak. Ya udah, kalau koordinator apa artinya? Mengkoordinasikan ke semua pihak. Kami kan harus tahu keberadaannya. Kita sudah melihat ada sesuatu di safe house. Orang Kementerian PPA sendiri, teman saya banyak di sana bilang, harusnya Lani itu malu. Apa? Dia bilang ke saya, di cover keperluan Loli. Tadi kami bicara dengan Loli di atas. Sudah dipindahkan ya, ingat ya, sudah dipindahkan, tidak koordinasi. Ruangan itu tercover CCTV nggak bang di ruangan kejadian penyanyiannya? Yang mana? Yang di Polres. Yang ketika Ada CCTV di situ kan? Oh iya pasti ada CCTV, ada juga saksi. Loli juga siap bersaksi. Benar. Dan dia udah ngaku. Saya tonjok ada. Nggak ada lagi itu. Kalau itu dia harus masuk. Kalau nggak masuk, dia membanggakan dirinya. berarti Kita masih tidur berarti nih. besok Gitu. saya bisa pukul orang di kantor polisi lagi. Loh. Di mana harga ada di Saya nggak polisi? mau aja keras. Tapi kalau udah begini ya sudah, kita nggak, saya lihat aja. Nanti besok gimana kita lihat ya. Bang, kemarin kan wacana juga buktinya atau tidak proses berdarah ya bang? Ya, memang berdarah. Ini masih bekas jadi. Tapi di sisi Saya lain, dikasih obat. tapi di sisi lain atau malah dilaporkan pengeroyokan. Nah, itu yang aneh. Kalau saya mengeroyok dia habis dia. Dia yang itu datang bawa ini orang Ambon, 2 mobil. Dengarin. Dia datang. Saya di situ, dia yang datang. Dia Kalau bawa mengeroyok pasukan. kita yang datang. Dia bawa pasukan. Saya mengeroyok pakai apa? Kami cuma berdua. Saya bawa istri, saya bawa ajudan 1, saya bawa sopir, Nggak bawa saya bawa siapa-siapa. 2 perempuan, saya bawa anak saya kecil. Kalau saya mengeroyok dia, walaupun kami sedikit, selesai dia. Oke, yang lain. Cukup ya? Dibilang lagi sama si NM itu, jangan-jangan jadi biniknya. Gimana akhlak kau? Hah? Siap-siap aja, nanti bisa jadi istri yang keberapa? Ya Allah. Emang kau? Hah? Mau saya buka apa nih? Kita kan Loli, kita kelapor kau dalam rumah? Dengan pacar-pacar kau? Buka nanti kau. Sudah, saya masih menahan diri. Cukup, tadi Loli juga masih ngomong kok. Dengar Ibu Indra. Bagaimana di sana ya? Kau yang begitu. Kau bilang ikhlas. Besoknya kau speak up lagi. Kau bilang sayang sama Loli, tapi besoknya kau umumkan kau sudah stop asuransinya. Apa ini? Hari ini A, besok B. Buka pintu terusir lebarnya. Tapi datang diusir. Ya Allah, udahlah kita ini terlalu sibuk gara-gara si kita Mirzani ini. Proses hukum ini tangkap tahan, biar diam ini. Loli pernah ngomong loh. Om, begitu dia ditahan kemarin di Serang, kami nyaman di rumah itu. Itu perkataan Loli. Dan ini mungkin kalau dengan saya dia masuk, mungkin akan lebih nyaman. Sekarang saya tegaskan lagi. Loli tadi ngomong, Om, kalaupun saya sudah dewasa, saya tidak mau bertemu dengan NN. Saya tanya, kamu yakin jadi anak angkat saya? Yakin Om, saya akan ikut. Oke? Kita lihat, oke? Sekarang, dia saya akan pantau perkembangan dia. Jangan coba-coba menghalang-halangi, karena saya niatnya baik untuk menjaga Loli. Kalau mau mengangkat anak, harus nggak ada alasan mengangkat anak kalau ibunya masih ada. Oke. Karena pengangkatan anak itu kan harus isi pengadilan, harus sidang. Iya, harus sidang. Dan ada berkas-berkas juga yang harus Iya.
lagian itu orang mau ngangkat anak, ini keluarga kamu aja dulu urus. Ngatur mau ngangkat anak orang lain. Yang si Neng-Neng dulu diurusin Neng-Neng. Tapi sempet nangis nggak sih Bang ketika Niki curhat dengan dia nangis juga. Dia sedih. Kenapa tiba-tiba pihak sana gitu loh? Ya dia sedih. Cuma ya kalau saya ikut nanti pengacara yang lain pada senang. Waduh, lawan saya orang terkenal, dia jadi naik. Gue nggak mau. Saya itu perkara-perkara. Kalau almarhum Alvin bila anak-anak, saya pengacara 1000 naga. Hampir nggak ada konglomerat di Indonesia yang tidak pakai gua. Tanya semuanya. Saya tidak mau komentar apapun. Memang Nikita minta saya jadi pengacaranya. Karena yang mampu bikin terdakwa si Rasman kan cuma gua kan. Iya. Ya, terus si Botak udah bikin tersangka. Udah sidang 3 kali. Ya. Ya, cuma gue yang bikin dia tersangka. Terdakwa malah sekarang. Udah sidang di pengadilan di Jakarta Utara. Makanya, hey Botak, Rasman, jaga mulutmu. Ya, jaga mulutmu. Lagian mau ngangkat anak, yang ngangkat cocok ngangkat anak ini kayak gue ini. Ya, ini karena. Tapi justru ditantang balik sama Rasman kan Bang? Apa yang ditantang? Udah jadi terdakwa dia, gue bikin tantangan, itulah tantangan. Bagi gue dia diputus apapun nggak masalah. Tapi saya senang kalau dia jadi terdakwa begitu botaknya itu, liatin hakim gitu. Berarti katanya, sudah ya katanya pengacara hebat jadi terdakwa gue bikin. Udah itu namanya udah 100-0 kalau skor main bola. Tapi alasannya kenapa sih Bang tidak mau menerima tawaran? Padahal kan ini kan yang diladenin kan musuh bebuyutan Abang nih, Rasman sendiri. Rasman bukan level saya. Saya juga nggak kenal dia sebenarnya. Saya perkara-perkara internasional dari dulu. Jadi I don't even know him dari dulu. Ya itu aja. Jadi orang-orang pada senggol saya. Setiap orang yang senggol saya bakal namanya naik karena akan dibuat di infotainment. Sementara Anda tahu begitu banyak infotainment TV minta gua, bos kamu aja berulang-ulang. Udah seminggu minta gua nggak mau. Hampir tiap hari gua diminta TV, gua nggak mau. Udah bosan. Kalau yang lain mereka suka gitu-gituan. Itu loh. Berarti memang menolak ya Bang. Artinya bukan berarti karena ngadapin Rasman, tapi memang bukan, itu perkara kecil. Itu bukan level gue perkara begituan gitu loh. Receh. Perkara receh. Ya itu aja, ya. Tapi memang Niki sendiri hubunginnya gimana Bang? Curhat sama Abang. Dia telepon. Curhat. Iya. Dia telepon. Terus saya hanya kasih pandangan hukum di media. Saya bilang seorang anak di bawah umur tidak boleh memberikan surat kuasa ke pengacara kalau ibunya masih hidup. Oke. Kalau sampai si anak tersebut kasih surat kuasa, kaitannya ke kepolisian harus menolak surat kuasa itu. Itu karena demi undang-undang, ibu otomatis demi hukum mewakili anak. Apapun yang ditandatangani anak di bawah umur batal. Itu satu. Yang saya pesan yang kedua adalah hubungan seks, hubungan intim laki-laki dewasa dengan anak di bawah umur adalah pidananya 15 tahun penjara. Dulu sudah ada beberapa yang ngadu ke Kopi Joni, saya laporkan dia diadili kena 9 tahun. Walaupun mau sama mau. Jadi lu jangan rayu anak SMA lo. Yang kedekatin gua anak SMA banyak, tapi gua mikir-mikir sih bukan. Ya, jadi hubungan intim, hubungan seks orang dewasa sama anak di bawah umur itu 15 tahun ancamannya. Itu tidak perlu pengaduan kalau polisi tahu. Itu bisa langsung diproses. Bisa langsung diproses. Itu sama dengan kalau ada pembunuhan, kalau polisi tahu tanpa ada yang mengadu, polisi berhak menyidik. Jadi kalian nggak akan pernah ada yang tahu bapaknya Laura yang mana, budenya yang mana. Yang kalian tahu tuh cuman abang gue, adik gue, dan nggak ada yang tahu. Enak tuh gitu. Kebanyakan yang bukan selebriti aja kalau lihat ada kamera bawaannya pengen muncul aja kan. Nah kalau keluarga gue enggak, karena mereka sadar diri, mereka bukan artis. Jadi mereka nggak mau disorot kamera.
Coba ayo, kalian ada yang tahu nggak bapaknya Laura yang mana? Kalian tahu nggak nenek gue yang mana? Kalian tahu nggak bude gue yang mana? Kalian tahu nggak tante gue yang mana? Nggak akan ada yang tahu. Itu enaknya. Aduh. Enggak ada tusuk gigi ya, tusuk gigi jual. Enggak ada, oi. Hah? Emang ada tusuk gigi di kamar mandi? Ngarang aja lo. Teleponin aja Jo, mintain sikat gigi Jo. Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya, karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahinnya itu budenya. Kenapa jadi budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul, yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Hasilnya ya yang didapat yaitu dari anak LM kita harus kita titipkan dulu ya, karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu, betul ya Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu LM kita titipkan di rumah sakit. Ya kalau itu memang haknya dari RAN betul ya. Tapi dari penyidik sesuai dengan SOP yang jelas. Dari setelah dirapat koordinasi kemudian memutuskan untuk memindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu adalah sudah keputusan bersama. Kemudian untuk RAN dari yang dibicarakan itu haknya. Karena apa? Yang kita koordinasikan adalah yang satu adalah orang tuanya, ya. Kemudian dua, kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, dan ketiga adalah penyidik yang berwenang dalam kasus yang ada sekarang dilihat, ya. Katanya besok jam 10. Yang hari ini saya urusin Loli dulu. Terima kasih ya, thank you ya. Loli sekarang ada di ruangan, dan ruangan tersebut saya sudah komunikasikan tidak boleh dijenguk siapapun sesuai dengan kesepakatan. Kalau udah begini caranya, saya akan senantiasa memantau pergerakan dia. Saya sudah tidak percaya dengan Kementerian PPA, KPAI, ya, penyidik, ya. Ada apa ini? Saya minta ini dikoreksi total. Saya kalau memang mereka tidak mau handle, anak ini akan saya bawa kemana lagi menurut kalian? Lembaga mana lagi yang harus saya percaya? Ke DPR RI? Atau kemana? Atau saya bawa ke kolong jembatan? Hah? Nanti saya bawa ke rumah saya dibilang saya mau ini. Malah dibilang lagi sama si NM itu jangan-jangan jadi bininya. Gimana akhlak kau? Hah? Siap-siap aja, nanti bisa jadi istri yang keberapa? Ya Allah. Emang kau? Hah? Mau saya buka apa yang dikatakan Loli tentang kelakuan kau dalam rumah? Dengan pacar-pacar kau? Saya buka nanti kau tak. Sudah, saya masih menahan diri. Cukup. Tadi Loli juga masih ngomong kok. Dengar Ibu Indra. Bagaimana di sana ya? Kau yang begitu. Kau bilang ikhlas. Besoknya kau speak up lagi.
kau bilang sayang sama Loli, tapi besoknya kau umumkan kau sudah stop asuransinya. Apa ini? Hari ini A, besok B. Buka pintu terusir lebarnya, tapi datang diusir. Ya Allah, udahlah kita ini terlalu sibuk gara-gara si Nikita Mirzani ini. Proses hukum ini tangkap tahan, biar diam ini. Loli pernah ngomong loh, Om, begitu dia ditahan kemarin di Serang, kami nyaman di rumah itu. Itu perkataan Loli. Dan ini mungkin kalau dengan saya dia masuk, mungkin akan lebih nyaman. Sekarang saya tegaskan lagi, Loli tadi ngomong, Om, kalaupun saya sudah dewasa, saya tidak mau bertemu dengan NF. Saya tanya, kamu yakin jadi anak angkat saya? Yakin Om, saya akan ikut. Oke? Oke? Sekarang dia saya akan pantau perkembangan dia. Jangan coba-coba menghalang-halangi, karena saya niatnya baik untuk menjaga Loli. Oke? Thank you. Tambahan Bang, yang perihal katanya ada menurut Jolo Indah bahwa Loli laporan di Korea sudah menjadi tersangka, ini gimana sih? Hoax itu. Siapa sih? Yolo ini siapa? Nah, saya lupa nih. Kami udah bicara lagi tadi dengan Loli yang kedua kali. Dia udah pesan karena dia merasa kemarin dijemput paksa oleh orang-orang tidak berkepentingan. Dia tanya Dr. Oki. Selesai urusan dia ini, kami akan melaporkan Dr. Oki. Ya, terkait apa? Iya dong. Apa kapasitas dia datang menjemput? Dia rekam segala macam. Ya. Dia bukan perwakilan keluarga. Loli berkeberatan. Siapa dia? Kalau Edwin, Edo, oke. Ini siapa? Dan sekarang di mana dia? Kenapa saat begini dia tidak tampil? Katanya sayang sama Loli. Temui saya. Mau adopsi, temui saya. Mana kau? Minggu ini gugatan kami masuk. Bukan semasi, gugatan ke pengadilan. Dan kami sedang pelajari penipuan penggelapan. Ada urusan. Ya, oke? Baiklah. Thank you. Terima kasih. Ya, ibunya asik pacaran ke Paris. Itu namanya fitnah. Karena gue perginya nggak berdua. Gue perginya 11 orang. Adik gue bawa, pacarnya adik gue bawa, tim gue bawa, Dea gue bawa, Teteh gue bawa. Jadi yang itu fitnah. Nggak boleh fitnah, apalagi udah ada buktinya. Loli juga jangan sungkan, jangan ragu-ragu, jangan takut. Kamu harus melawan kalau kamu ditindas. Kamu harus bereaksi kalau kamu dizolimi. Kamu harus berusaha ya menyampaikan apa yang kamu rasakan. Ya, karena saya lihat bahwa dia pemberani dan kalau memang dia merasa dizolimi, dia pasti akan bereaksi. Ya saya kira itu. Ini sudah menjadi fenomena dan kalau ini tidak direspon secara cepat oleh petinggi negara ini malah saling melindungi. Misalnya ya dugaan kita ya sudah ini bapak belum dan hukum ini. Niat baik seorang Rasman Nasution ini fungsi adopsi apa? Adopsi ini adalah perlindungan terhadap hak anak yang kebetulan di bawah umur. Nah, di sisi lain pada saat si anak sendiri yang bersangkutan merasa mungkin pada saat di rumah aman, pada saat dia juga sudah mungkin bertemu dengan orang-orang yang memang dianggap orang tuanya selama ini, tapi ternyata nggak ketemu rasa amannya. Disitulah masuk peran Rasman Nasution, di mana memang sebenarnya mungkin Rasman ini adalah orang yang juga mungkin berkeras untuk memastikan bahwa memang seorang Laura itu harus dalam posisi yang aman. Nah, niat baik dia inilah yang harus kita hargai. Nah, kembali kepada soal karakter Nikita Mirzani, kita nggak perlu bahas lagi lah. Semua tahu. Tapi menurut Bu Ratu ragu gitu loh. Seperti itu gitu, Bu Ratu. Setidak nyaman-nyamannya ibu, lebih tidak nyaman lagi di si Rasman. Udah pasti otomatis itu. Saya nggak setuju. Kalau kayak gitu nggak bisa. Pokoknya udah kayak gitu. Jadi begini Bu. Kalau kita melihat flashback ke belakang, ketika si anak Bu Nikita Mirzani berada di luar negeri, itu sampai mengatakan itu udah bukan saya anggap sebagai seorang anak. Diduga ya, karena memang ada tayangan-tayangan video yang memang saya melihat seperti itu. Kalau ada bahasa ibu kepadanya seperti itu, ini bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Apa sih yang menyebabkan si Loli itu seperti itu? Kurangnya perhatian dari seorang ibu. Ini perlu saya sangka. Iya, betul. Kurang perhatian apa lagi? Nikita Mirzani dalam memberikan hak-haknya si Loli sebagai anak.
Dikuliah di luar negeri, dibiayai segala sesuatunya, apa yang diinginkan oleh Loli dituruti. Jadi ini jangan membuat narasi yang saya rasa ini narasi yang falasi atau narasi yang sesat lah. Jadi tolong kami berikan pemahaman kepada teman-teman semua yang ada di media di sini yang mengikuti John LBF Corner bahwa Nikita Mirzani sebagai ibu itu sudah memberikan tanggung jawabnya kepada Loli, dan kami rasa Nikita Mirzani ini adalah sosok ibu yang sangat perhatian. Luar biasa. Ibu ini perlu saya sangkal. Betul. Kurang perhatian apa lagi Nikita Mirzani dalam memberikan hak-haknya si Loli sebagai anak. Dikuliah di luar negeri, dibiayai segala sesuatunya, apa yang diinginkan oleh Loli dituruti. Jadi ini jangan membuat narasi yang saya rasa ini narasi yang falasi atau narasi yang sesat lah. Jadi tolong kami berikan pemahaman kepada teman-teman semua yang ada di media di sini yang mengikuti John LBF Corner bahwa Nikita Mirzani sebagai ibu itu sudah memberikan tanggung jawabnya kepada Loli, dan kami rasa Nikita Mirzani ini adalah sosok ibu yang sangat perhatian. Luar biasa. Di Dr. Oki ini juga dalam waktu dekat selesai urusan Loli akan kami laporkan sesuai dengan permintaan Loli. Bagaimana teknisnya itu cara kami. Dan saya sudah banyak mendapat masukan dari Kementerian PPA, dari KPAI, dari Kemensos, dari pakar hukum. Bagaimana cara menyelamatkan Loli. Tadi kan Bang Rasman menyebut El tidak lagi mau bertemu dengan ibunya. Begitu Mas Roy ya? Iya, betul. Pertanyaan yang muncul, satu, ini parental estrangement ataukah ini parental alienation? Saya mulai dari yang pertama. Parental estrangement. Parental estrangement adalah ketika secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena relasi mereka pada dasarnya memang buruk. Secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena relasi mereka buruk secara alami. Mungkin orang tua melakukan kekerasan, mungkin orang tua dipandang bukan sosok teladan, mungkin orang tua tidak hadir dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga anak merasa tidak ada kebutuhan untuk bertemu dengan orang tuanya. Parental estrangement. Yang kedua adalah parental alienation. Anak tidak mau bertemu dengan orang tua karena dipengaruhi oleh pihak lain, dihasut, diprovokasi, di apapun yang sifatnya bukan lagi alami tapi fabrikasi. Nah, saya tidak tahu. Ketika saya tadi mendengar Bang Rasman menyebut ada anak tidak lagi mau bertemu dengan orang tuanya, terus terang saya merasa sedih. Tapi saya tetap dalam posisi bertanya ini. Ketika anak tidak mau bertemu dengan orang tua kan harus patutnya didalami ya. Karena kan kita bayangkan secara kodrati anak mau dong bertemu dengan orang tuanya. Nah, ketika kemudian ada anak yang tidak mau bertemu dengan orang tuanya, patut didalami, patut diidentifikasi apakah ini merupakan parental estrangement, secara alami anak tidak mau bertemu dengan orang tua, atau parental alienation, anak diprovokasi, anak diagitasi untuk tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Saya tidak menyebut pihak manapun itu, yang jelas ini merupakan dua kemungkinan yang dari sudut pandang psikologi forensik perlu untuk dikaji. Yang dengan begitu menyayat hati saya, berani mengatakan kepada saya bahwa nanti seolah-olah si Loli ini akan menjadi istri saya yang kesekian. Ini sangat tidak terima saya. Saya tidak terima, dan ini menyakitkan gitu. Tapi tidak apa-apa. Waktu 3-4 bulan, Loli itu 28 Mei akan dewasa, dia akan memilih hidup dia. Kami akan menjadi orang yang memperhatikan dia dalam perkembangannya. Begitu, suruh dia itu sadar. Makanya saya bilang, udah kumpul aja mereka, supaya kelihatan siapa yang berani menghadapi ini kohormat manusia. Ini nih orang nih, tipenya nih, kalau dikatain anaknya ngamuk, ya, giliran ngatain anak Kak Fitri itu siapa bapaknya? Anak lu, siapa bapaknya? Gua tanya, ya, gak usah lu tanya Naira siapa bapaknya. Anak lu,
seluruh Indonesia, seluruh jagat ini, seluruh media-media sosial, netizen nggak tahu bapaknya siapa. Coba aku tanya, waktu anak lu yang terakhir aja minta tes DNA aja lu nggak kasih karena lu takut gitu loh. Lu malah ngatain anak Kak Fitri siapa bapaknya. Lu tanya dulu anak lu, itu spamnya siapa yang masuk ke dalam rahim lu? Siapa bapak anak lu yang pertama aja nggak tahu siapa. Pertengahan Desember gue itu kan dipanggil lagi ke Polres Jaksel. Jadi dia dibilang katanya, Loli, Laura itu udah tersangka. Itu bener. Itu bener. Gue tanda tangan berkas juga sebagai saksi. Terus mau dibilang katanya ibu biadab apa segala macem. Si Niki ini tetap membiarkan anak ini gimana caranya supaya tetap di safe house. Biar apa? Biar nggak ditahan. Selalu tahu. Tapi tetap gue tidak mau teralihkan. Gue cuma pengen lo pada tahu kenyataannya seperti apa ya. Ya memang mau kalian bilang apapun, Niki itu masih berupaya buat ngejaga si Loli ya. Cuma ya entahlah ya, orang di luar sana banyak banget yang mau ngegrecokin kasus ini. Tapi sorry, saya tetap fokus di kasus penistaan agama. Insya Allah Senin pemeriksaan. Ibunya udah ibunya benar-benar ikhlas ya, nggak tantrum, nggak bikin drama lagi ya, kasih gitu loh, enggak. Tapi kita berharap ya tetap nih anak bersatu dengan ibunya loh. Misalkan ibu kamu tidak mau menerima, ya kami siap kok menerima kamu di sini dengan senang hati. Ya kamu anggap kita sebagai orang tua kamu, orang tua angkat kamu, ya kami tidak ada masalah dengan itu sampai kamu menemukan jalan hidup kamu dengan jodoh kamu gitu. Kalau kamu mau seperti itu ya, tapi dengan syarat itu ibunya jangan tantrum gitu. Ambil Ali apa? Gak bisa mau. Ambil. Gak apa-apa. Ambil. Siapa yang mau ambil. Daripada berebutan ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Jadi tanya ke dinas bagaimana kejadiannya, urusannya di dinas perlindungan perempuan dan anak, tanya ke dia apa yang terjadi dan sebagainya. Kalau menurut pandangan hukum saya, Bang Rasman akan mendapatkan kesulitan memenuhi persyaratan apa saja yang harus dia lengkapi. Salah satunya, contohnya anak ya, calon yang ingin diadopsi adalah anak terlantar. Nah, kalau kita melihat bahwa apakah Loli ini anak terlantar, ya sepertinya bisa kita simpulkan Loli bukanlah anak terlantar. Yang kedua, ya Bang Rasman harus mendapatkan izin dari orang tuanya atau walinya, dalam hal ini Nikita Mirzani. Nah, sementara ini Bang Rasman kan sedang berseteru, bahkan saling lapor ke polisi. TLM ini kan masih dalam dalam asuhan negara, masih dalam pengawasan negara. Jadi kita tidak bisa dengan cepat bawa pulang. Walaupun CLM pada waktu itu malam-malam itu nangis gitu loh, nangis linglung, galau segala macam. Dia mengatakan aku nggak kuat om, aku nggak kuat tante, please lah. Kami tahu ini bakalan terjadi konflik nih, karena kita tahu sendiri kan ibunya bagaimana kan. Tapi di satu sisi ini anak gadis tengah malam kabur. Nah kalau misalnya kita nggak menolong dia saat pada malam itu, nanti kita pasti disalahin juga kan. Karena aku merasa di sini aku tertekan, kata si LM gitu sama kami. Nah kita bujuk LM, bukan kami tidak membawa kamu ke rumah, apalagi di tengah malam. Pastilah kami pengennya begitu kan, karena udah malam kan, kita butuh istirahat juga. Ini pendapat saya ya, memang ini si NM ini orangnya manipulatif. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikan video-video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.